Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim lain yang kami banggakan, serta para pemerhati hukum yang budiman. Dewan juri yang kami hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi kami pada musim perdebatan kita kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Izinkanlah kami dari tim hukum administrasi negara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Robi Nurdiansyah, selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Dan di samping kanan Saya, Riki Andi Sofia Maulana, selaku pembicara kedua yang berada pada legal standing position pro. Dan di samping kiri saya Yudi Pratama Putra sebagai pembicara ketiga yang akan berdiri pada legal standing position kontra. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan terimalah salam kami. Salam konstitusi. Ekum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara hukum harus memperhatikan terselenggaranya penerapan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Terkait dengan mosi kita kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pada pasal 1 ayat 3 menyatakan sebagai seorang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia normal. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, Simons dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana menjelaskan, dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Namun, banyaknya tindak pidana seperti pembunuhan dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental yang membuat resah warga sekitar sehingga terjadinya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Hal ini merupakan akibat dari ketidakjelasan terkait proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental, serta akan menghadirkan sebuah ketidakseimbangan dalam penerapan hukum di Indonesia apabila ada subjek hukum yang diberikan ruang khusus berupa peniadaan pertanggungjawaban pidana. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya musim perdebatan kita kali ini. Pihak pro berpandangan bahwasanya berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada hakikatnya diakui sebagai subjek hukum, di mana subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Ketika penyandang disabilitas mental melakukan tindak pidana, hakim tetap memberikan pembebanan hukum karena memenuhi asas equality before the law sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, argumentasi perlawanan datang dari pihak kontra yang menyatakan seseorang yang menyandang disabilitas mental tidak dapat dipidana, di mana hal ini didasarkan pada pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dikarenakan seorang penyandang disabilitas mental tidak mampu menyadari bahwasanya perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan di luar dari kesadarannya, maka sudah seharusnya mereka dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Sekian dan terima kasih. Fakta sunt potentiora verbis. Ketika fakta dan data berbicara, apalah guna dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, secara filosofis dan yuridis, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat aspek peraturan-peraturan yang bersifat membangsa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Dewan juri yang terhormat menjamin adanya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah demi menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.
Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dewan Juri yang terhormat, pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada hakikatnya diakui sebagai subjek hukum, di mana subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut untuk dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Ketika penyandang disabilitas mental terbukti melakukan tindak pidana, maka hakim harus memberikan pembebanan hukum demi mewujudkan asas equality before the law sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana setiap orang, baik itu penyandang disabilitas atau bukan, tetap memiliki kedudukan sama di mata hukum, dengan syarat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan atau psikologi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tanggung jawabnya. Apabila ternyata penyandang disabilitas mental ini termasuk kategori debil atau mampu mengarahkan kemauan, kehendak, dan sadar dalam berbuat tindak pidana, maka anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dibuat. Dewan Juri yang terhormat, ketidaktahuan akan fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan bahwasanya yang menjadi alasan pemaaf adalah keadaan bila mana jiwa seseorang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, baik medis maupun bawaan dari lahir, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah kini dikenal istilah disabilitas mental yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal ini membuktikan bahwa lex spesialis di Indonesia telah mengkotak-kotakkan kembali yang dinamakan cacat kejiwaan. Seraya dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya cacat jiwa tidak sama dengan disabilitas mental. Hal ini karena istilah cacat jiwa di dalam lex generalis tidak digunakan kembali di dalam lex spesialisnya, yakni Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itulah dapat ditarik benang merah bahwasanya penyandang disabilitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila mana melakukan suatu tindak pidana. Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, banyaknya jumlah penyandang disabilitas mental yang terlibat dalam tindak pidana menyebabkan penyandang disabilitas mental juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Batang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 135 tahun 2018 menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang mana terdakwa tersebut merupakan penderita disabilitas mental. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari bahwasanya dikarenakan terbatasan berpikir penyandang disabilitas mental, hal ini tentu akan membuat prosedur pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental tidak dapat disamakan dengan masyarakat pada umumnya. Kami hadir memberikan solusi, yakni dengan membentuk dan memperkuat unit layanan disabilitas pada rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Unit tersebut juga berfungsi menyediakan kebutuhan khusus termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Maka atas dasar hal inilah telah disampaikan bahwasanya dengan tegas bahwasanya saya setuju terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental adalah hal yang harus diatur dan dapat dipatuhi. Sekian dan terima kasih. Ignorantia excusatur non juris sed facti. Ketidaktahuan akan fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak dengan ketidaktahuan akan hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebelum menyelam lebih dalam mengenai tatanan argumentasi, izinkanlah saya untuk membidas argumentasi dari Tim Pro terlebih dahulu, di mana Tim Pro mendalilkan bahwasannya penyandang disabilitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila mana melakukan suatu tindak pidana. Namun, hal yang perlu diketahui oleh Tim Pro bahwasannya dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur bahwa orang yang jiwanya cacat dalam hal ini adalah disabilitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Tim Pro sangat keliru dalam mendalilkan hal tersebut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim kontra dengan tegas dan lugas menolak mosi perdebatan kita kali ini. Adapun dengan dalil-dalil ketidakberpihakan saya adalah yang pertama,
penyandang disabilitas mental tidak memenuhi syarat-syarat kemampuan dalam pertanggungjawaban tindak pidana. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya seseorang yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Kanter dan Sianturi dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya memaparkan mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab, yakni dalam keadaan jiwanya yang tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, dan dalam kemampuan jiwanya yang memiliki kesadaran akan perbuatan tindak pidananya. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya disabilitas mental dapat diartikan sebagai adanya gangguan dalam pola pikirnya, emosi, dan perilakunya seperti halnya idiot, bipolar, autis, dan hiperaktif. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana memiliki retendensi mental di bawah rata-rata. Lumintan dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana yang mengatakan bahwasannya adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidananya walaupun telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Maka dari itu, hal yang menjadi tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas mental dengan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental ini masuk dalam unsur alasan pemaaf, yang berarti alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Seperti halnya orang yang pengidap autis yang melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan terganggu oleh fungsi pikirnya sehingga tidak ada keinsyafan dalam melakukannya. Maka dari itu, penyandang disabilitas mental ini telah memiliki alasan pemaaf dan tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana bila mana melakukan suatu tindak pidana. Sehingga penyandang disabilitas mental yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya dapat memasukkan ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 ayat 2 KUHP. Masuk ke argumentasi kedua Dewan Juri yang terhormat, hak-hak konstitusional terancam saat penyandang disabilitas mental dikenakan hukuman pidana penjara dalam pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana hal ini telah tercantum dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Artinya, pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental tidak sepatutnya dijatuhi hukuman pidana, namun harus berupa penegakan rehabilitasi dan pemulihan hak guna pemenuhan hak-hak konstitusional. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang dapat saya tawarkan adalah pemerintah bersama dengan penegak hukum memberikan pengawasan terhadap penyandang gangguan kejiwaan dan mental agar tidak sampai melakukan tindak pidana yang dilarang oleh hukum dan memberikan baik itu habilitasi maupun rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas guna mendapatkan kesejahteraan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas mental. Maka dari itu, saya menolak secara tegas, lugas, dan mantap mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, setelah kita mendengar pemaparan argumentasi, baik pandangan dari tim pro maupun dari tim kontra, dapat kita tarik benang merah kesimpulan di mana terdapat poin-poin keberpihakan dari tim pro yang menyatakan bahwasanya 1. Penyandang disabilitas mental memiliki kedudukan hukum yang sama di mata hukum dan konstitusi, sehingga sudah semestinya pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada penyandang disabilitas mental. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah demi menjamin kepastian hukum di Indonesia. Namun, pandangan yang berlawanan datang dari tim kontra yang menyatakan ketidakberpihakannya pada poin-poin penolakannya terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu 1. Penyandang disabilitas mental tidak memenuhi unsur terkait kemampuan pertanggungjawaban pidana. Pasalnya, penyandang disabilitas mental dalam perbuatan tindak pidananya dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf yang didasarkan pada pasal 44 KUHP.
Yang kedua, pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada penyandang disabilitas mental adalah melanggar hak konstitusional sebagai warga negara, sebab keterbelakangan mental seharusnya direhabilitasi, bukan dipidana. Dewan juri yang terhormat, adapun solusi yang dapat saya simpulkan pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni pertama, peran pemerintah sejatinya harus lebih intens memperhatikan masyarakat penyandang disabilitas mental agar mendapat hak-haknya sebagai warga negara guna mengurangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas, khususnya dalam hal ini adalah disabilitas mental. Yang kedua, yakni dengan membentuk dan memperkuat unit layanan disabilitas pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sekian dan terima kasih.